Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan pada kita sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan membahas kitab Mau'idatul Mukminin tentang asrarus shalah, ya, rahasia-rahasia salat. Kemarin sudah disampaikan tentang keutamaan salat, keutamaan salat berjamaah, keutamaan sujud, keutamaan khusyuk, kemudian keutamaan masjid. Sekarang kita bahas babus syuruti al-batinati min a'malil qalbi. Bab tentang syarat-syarat batin dari amalan-amalan hati. Ishtiratul khusyu'i wa hudurul qalbi. Syarat khusyuk dan hadirnya hati di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna adillata dzalika katsiratun. Ketahuilah bahwa dalil agar kita khusyuk dalam sholat itu banyak. Fa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu diperintahkan, dilaksanakan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu ketika orang sholat ya harus sedang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahirul amri al-wujub. Perintah ini, ya, secara lahir itu mengandung perintah wajib. Wal ghaflatu ta'dadud dzikri. Kalau lalai, ya, itu lawannya ingat. Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis-sholati li dzikrihi. Maka barang siapa yang dalam keseluruhan sholatnya itu lupa, lalai, bagaimana dia bisa disebut sebagai orang yang menegakkan sholat? Padahal sholat itu diperintahkan supaya kita itu ingat Allah. Berarti ketika sholat kita harus ingat Allah. Kemudian yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala takun minal ghafilin, dan janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Adalah nahyun wa dhahiruhu at-tahrim. Itu adalah larangan, dan secara lahir larangan itu adalah untuk mengharamkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ta'lilun, ya, adalah alasan linah yisakron
wa huwa mutradun fil wafilil mustaghriqil hammi bil waswasi wa afkarid dunya. Adalah alasan untuk melarang ya sakron. Ya, sakron itu mabuk. Ya. Mabuk itu adalah apa itu bagian daripada orang yang lupa. Ya, yang dihinggapi oleh rasa was-was dan pikiran-pikiran dunia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dalil-dalil kita disuruh khusyuk, ya. Kalau tadi dari Al-Qur'an, ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu tamaskunun wa tawadu'un. Sesungguhnya sholat itu adalah ketenangan dan ketawaduan, kerendahan jiwa. Nah, ada kata-kata innama. Nah, innama itu lil hasri. Kalau dalam bahasa Arab itu lil hasri. Hanya. Ya, hanyalah. Ya, artinya satu-satunya. Ya. Litahqiq wa taukid. Untuk memberikan penguatan. Ya. Jadi penekanan bahwa sholat itu sesungguhnya adalah ketenangan dan ketawaduan. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka hanyalah akan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatil ghafil, sholatnya orang yang lupa. Lupa kalau sedang sholat, lupa kalau sedang menghadap Allah. La tamna'u minal fahsya'i wal munkari. Tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, kam min qa'imin hadduhu min sholatihi at-ta'bu wan nasabu. Banyak orang yang melakukan sholat yang hanya dapat capek dan payah saja. Wa ma arada bi illal wafila. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang yang lalai dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tiadalah bagi manusia dari sholatnya kecuali apa yang dia ingat saat sholat itu. Jadi kekhusyukan kita, ya, kehadiran hati kita itulah yang dihitung dari sholat kita. Jadi tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kehadiran hati kita di dalam sholat itu. Karena itu nilai sholat kita itu ya kadang-kadang ya 5%, kadang 10%, ya kadang nek tenanan kayak ya mendekati 100% gitu ya. Ya tapi tetap dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ya hadir hati ketika sedang sholat. Wa tahqiq fihi. Ya. Perwujudannya adalah annal musalli. Ya. Sesungguhnya orang yang sholat munajin rabbahu azza wa jalla, sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajatil battah. Kalau orang ngomong sambil lalai, maka itu namanya bukan munajat. Tidak sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sholat itu orang sedang berdialog kepada Allah. Kalau orang berdialog kok enggak ingat yang diajak dialog, ya namanya enggak dialog. Nah, jadi kalau kita ini sholat, lupa kalau kita ini sedang berdialog dengan Allah, ya berarti kita ini sedang enggak sholat.
Karena sholat itu hakikatnya adalah munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan munajat itu bisa terlaksana manakala kita ini, ya, hati kita ini hadir ketika sholat. Hadir itu artinya apa? Kita ingat bahwa kita ini sedang sholat, kita ini sedang bermunajat, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita hadirkan ya ketika kita ini sholat. Ya. Jadi dalam surat apa? Al-Humazah itu ya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sudah sholat tapi masih diancam. Ya, neraka wail. Ya, siapa orang yang sholat tapi lalai dalam sholat. Nah, ini kemudian tidak boleh kita ini kemudian terus kalau gitu tidak usah sholat saja. Tambah itu. Ya, tambah masuk neraka sakor. Ya. Jadi bukan disimpulkan begitu. Ya, ayat itu sebenarnya adalah peringatan agar kita ini nek sholat itu sing tenanan. Ya, bukan mengancam sholat gitu ya. Ngancam sholat yang tidak tenanan. Ya, mafhum mukhalafahnya apa? Kita disuruh sholat yang tenanan, yang serius. Ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya sholat ini kan pembentuk kepribadian. Karena kenapa sholat itu kemudian menjadi kewajiban harian? Kenapa sholat itu kemudian menjadi ukuran ya, bagi Allah untuk menentukan ini orang baik atau orang tidak? Ya. Jadi kan di akhirat nanti kan Allah itu tinggal lihat aja sholatnya gimana. Nah sholatnya apa ya dianggap apa? Nah sholatnya jelek ya jadi delok meneh. Ono ndak sing apik selain sholat. Ya, kenapa sholat itu kemudian menjadi ukuran itu ya? Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, sholatnya baik, pasti orang itu tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mesti apik itu. Karena lawannya keji dan mungkar itu kan yang ma'ruf, yang baik-baik. Jadi wong sholat itu mestinya perilakunya sudah baik-baik. Nah kalau orang itu sholatnya baik, bagi Allah itu sudah cukup. Pasti orang ini tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pasti. Ya, sehingga sholat itu kemudian menjadi kewajiban ya sehari-hari kita. Kalau kita lihat dari itu sebenarnya Allah itu menghendaki kita ini jadi baik. Jadi disuruh sholat itu ya ben dadi wong apik. Ya, kalau kita coba pahami secara lebih dalam, sholat itu kan ya menjadi miniatur. Ibadah itu kan sebenarnya miniatur orang baik. Ya, jadi kita ini sehari-hari itu harapannya ya seperti ketika beribadah itu. Seperti kita ini sholat. Jadi kalau orang sehari-hari kita ini ya kayak wong sholat. Jadi nek sampean sholat, ya sehari-hari itu jadilah kayak orang sholat. Orang sholat itu apa? Ya, yang dia kumandangkan pertama kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti saya ini kecil, yang lain kecil, semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Makanya tidak pantas kalau sombong. Tidak pantas kalau apa? Ngenyek wong. Gak pantas. Wong cilik. Ya, kita ini kecil. Ya, yang besar hanya Allah. Kan itu ya. Jadi sehari-hari itu kita ini ya harusnya punya cara pandang seperti itu, bahwa kita ini kecil. Tidak sempurna, tidak hebat. Ya, karena kita ini tidak ada yang kita andalkan, itu tidak ada. Kita ini hidup ya karena ada bantuan orang lain. Ya, tidak ada orang di dunia ini hidup sendiri itu, usaha sendiri itu tidak ada. Sekewabeh atas jasa-jasa orang lain. Ya, minum ini saja.
Minum ini saja itu melibatkan berapa orang. Ya, berapa orang nih? Ya mulai sing duduk sumur, ya, sing duduk sumur gitu ya. Sing ngolah gitu ya. Sing gawe kape gitu ya. Sing dodol, sing ngeterno, sing dekek ning kene. Ya ta? Wis wong piro ae. Ya, ora kena dihitung. Makan nasi itu berapa yang terlibat? Ya kalau orang itu sadar dengan itu, maka dia tidak berani sombong. Nah, sholat itu kan ngajari seperti itu. Itu filosofinya kan di situ sholat itu ya. Jadi menyuruh kita ini punya pikiran seperti itu. Yang besar itu hanya Allah. Kita ini kecil. Maka tidak pantas kita ini sombong, itu tidak pantas. Ngenyek wong, ya, merendahkan orang, tidak pantas. Ya, yang disombongkan apa kita ini? Ya, apa yang bisa kita sombongkan itu apa? Ya, sehat ya reso gawe sehat dewe. Gitu. Ya. Mangan ya reso mangan dewe. Pakai baju ya. Nah, masa apik bajune? Ya ta, itu kan karena pertolongan orang lain. Sugih kok apa yang dibanggakan? Nek gak dibantu wong liya ra iso. Ya, ganti pembantu ya, umbah-umbah dewe gitu ya. Ya ora ketok sugih gitu ya. Ya ora ketok sugih to. Isu-isu wis ngepel gitu ya. Ya ora ketok wong sugih kok. Wong sugih kan ra ngepel ora ini ya, karena duding-duding ini tok. Ya. Tapi kan pembantu itu menjadikan dia itu ketok sugih. Coba ndak ada pembantunya, ora ketok sugih gitu ya. Ya isu-isu wis ngersiki mobil gitu ya. Nek mobilnya gembos didongkrak-dongkrak dhewe gitu ya. Ya. Ora ketok sugih gitu ya. Jadi dia ketok sugih itu karena ada orang lain yang menjadikan dia ketok sugih kan gitu. Ya, dan dia dapat itu kan dari bantuan orang lain. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan tuh tidak ada. Maka salat itu ngajari kita punya cara berpikir seperti itu. Allahu Akbar hanya Allah. Dan Allahu Akbar itu disebut berkali-kali. Setiap kita pindah gerakan itu selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isinya Allahu Akbar banyak. Itu dikumandangkan terus Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi awakku cilik terus sampai kita menunduk di tempat yang paling bawah. Kepala sejajar dengan kaki. Dari yang paling tinggi ya diturunkan sampai yang terendah. Itu terjadi di sholat. Ya, paling harus jamaah gitu ya. Orang itu tidak bisa sombong. Presidennya udah di makmum ya dijengkingi wong. Iya dah. Ya. Kepalanya wis nang gurine bokong wis mesti. Iya dah. Nah, jadi makmum kan mesti begitu. Mesti manuti karo imam. Ya. Sawu sufufakum kok dhewe ra gelem. Rapatkan softnya gak gelem. Seneni karo imame. Masnya presiden ya. Ya, nah teko ning guri ya manggo ning guri. Ya, ndak ada di situ. Strata itu ndak ada. Dalam sholat itu ndak ada strata. Kabeh padha. Manut imam kabeh itu ya. Imame rukuk ya rukuk itu. Aku poh presiden kok. Manut itu gak ono ya batal sholatnya. Inilah ajaran Islam itu seperti itu. Jadi jadi orang itu baik itu hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya kan kita ini ndak boleh sombong, merasa hebat, merasa paling bagus, itu ndak boleh. Ya. Karena kita ini ndak pantas itu. Yang pantas hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholat kan gak oleh ndangak, sholat kok ndangak. Ya ta. Sholat itu kan menunduk gitu ya. Ya seperti itulah orang itu yang menunduk itu, sing sering menunduk aja ndangak ae gitu ya. Ndangak itu ya gambaran wong petentang gitu ya. Wong sombong kan petentang ndangak mlakune gitu ya. Tapi kan ndak. Ya, gak oleh mengkerik salat itu gak oleh mengkerik ya. Salat kan kudu ngene gitu ya. Anteng gitu ya. Ketok wong wedi gitu ya. Ya. Kan gitu salat itu ya. Kan kita ini diajari begitu itu.
Jadi ndak oleh mengkerik gitu. Ndak oleh melihat ke atas, itu kan harus ke bawah. Gitu ya. Harus ke bawah lihatnya. Lalu isinya dalam sholat itu kan bacaannya kan isinya kan pujian. Ya, isinya kan pujian. Ya, kemudian doa, istighfar, minta ampun kan itu ya. Doa gitu kan. Isinya kan itu. Ya wong urip iku kudu ngono kok. Asline wong urip iku kudune ngono, sing pinter muji wong. Ojo pinter ngenyek wong. Ya, sing pinter muji wong. Ya, wong iku nek iso muji iku berarti kesombongane ya sudah di tingkat rendah. Nek iso muji, ana wong ora gelem muji belas. Ya, tapi kan Quran apa itu? Salat itu kan ngajari kita ini pinter muji. Subhanallah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma. Ya kan? Isinya kan pujian-pujian semuanya. Alhamdulillah kan pujian. Ya, semuanya pujian. Ya, Rabbi firli. Ya, kan itu istighfar. Nah, wong iku urip kan harus begitu. Sing akeh istighfar. Wong nek istighfar iku sing akeh eling kesalahane. Hidup itu harus sing sering mikir kesalahan. Ya. So nek mikir jasa. Ya, nek mikir jasa, itu nanti yang timbul kesombongan. Aku kok iku biyen aku sing ngono. Nah, kan ngono kan. Karena aku gak iso iku. Nah, kan itu. Kan itu. Tapi kan orang itu harus ingat kesalahan gitu. Ya, kalau orang ingat kesalahan, ya itu yang terjadi adalah perbaikan diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan. Aduh, itu kok kurang ini ya, kok kurang ini ya. Ya kan gitu. Ya kan begitu itu. Jadi tidak menyombongkan. Ya, bukan jasa yang dinikah. Tapi kan istighfar itu kan sebenarnya adalah kesadaran akan kesalahan. Orang beristighfar itu adalah orang yang sadar akan kesalahannya. Ya, maka sholat itu ngajari itu. Cengiling lalu berdoa. Ya, ingat karena kita ini kecil butuh Allah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, minta rahmat, minta rizki, minta ini gitu ya. Hanya bergantung kepada Allah gitu. Hidup itu ya bergantunglah kepada Allah. Nek njaluk kepada Allah gitu. Terakhir kan salam. Salam itu kan pernyataan. Ya. Salam. Assalamualaikum. Kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, rahmatullah, rahmatnya Allah, barakatuh, berkatnya Allah untuk kalian yang di kanan, yang di kiri. Ya. Artinya apa? Itu pernyataan bahwa setelah ini saya akan menebarkan keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang, kedamaian, ya, barokah kepada kiri kanan. Dan nek wong salat menghayati seperti itu ya mesti tanda anil fasya wal mungkar. Nah, kalau sekarang ada orang yang sudah sholatnya mendino gitu ya. Tapi tidak merubah ini. Ya ini yang disindir oleh Rasulullah tadi itu. Kamin qaimin hadduhu min sholati at-tabu wan nasobu itu. Wis sholat ya gak oleh popo, oleh kur capek. Tidak bengi tahajud nih, tapi tidak nampak gitu. Tidak nampak bekasnya di dalam kehidupan. Nah, inilah yang perlu kita benar. Dan itu dengan hadir hati kita. Ingat gitu, kita ini sedang apa yang kita baca, gitu. Kita ini sedang di mana. Ya, sholat itu begitu. Caranya khusyuk ya menghadirkan kesadaran bahwa kita ini sedang sholat, gitu loh. Ya, sambil menghayati bacaannya. Ya, dan tentu ini proses gitu ya.
tidak otomatis lah itu ya. Kadang manusia itu kan fluktuatif. Kadang ya eling tenan gitu ya. Kadang ya macam-macam lah. Udah sholat itu malah kadang-kadang sing lali-lali itu elingnya nek sholat deh. Barang-barang sing lali-lali ku elingnya pas sholat deh. Ya jadi pinternya setan kan di situ itu ya. Setan itu kan pinternya di situ. Ya, setan itu nek nggoda sholat itu wis adani melayu to, adane mari balik meneh setan itu. Ya, setan itu nek krungu adzan kan lari dia. Kadang-kadang itu sampai terkentut-kentut dia itu. Larinya itu saking melayu banter gitu ya. Sampai ngentut-ngentut gitu ya. Ya mari adzan balik meneh dia. Setan itu. Saking nggak pinginnya uang itu dadi apik kalau setannya. Ya. Karena kalau orang itu sukses di dalam sholat terus mesti apik uripe. Ya makanya kita ini mengukur sholat kita ini sudah baik atau belum ya dari dampaknya itu. Apakah sholat saya berdampak apa tidak? Ya. Kita ini sudah sholat berkali-kali tapi WA-nya aja elek-elek. Ya. WA-nya macam-macam ya. Apa nek pemilu ngene iki? Waduh, gak hati-hati ku dosane ilang kabeh. Ya. Nek pilihan umum ini waduh ya. Apa sing kecenderungan politiknya tinggi, syahwat politiknya tinggi. Wis ketipu tok sana. Dibuil mati-matian wis mari pemilu dadak konconan. Wes ketipu kabeh. Tiwas ngentekno dosa. Mane sekarang ini nyantai-nyantai aja lah. Ya, pilihan sopo yang kita yakini apa namanya pakai istikharah itu. Sopo yang ini ya sudah itu aja lah rasa ngenyek kono rasa ngenyek kene gitu ya. Tiwas ngenyek dosane entek ora oleh apa-apa. Ya. Wis kepilih ya ora oleh apa-apa. Bensin cek mundak. Rakyat ora sejahtera gitu ya. Wis saiki padha ae iki. Ini yang harus kita waspadai. Jadi waspadai. Makanya salat itu jangan sampai tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini proses gitu ya. Prosesnya dan kita akan dihargai salat kita ya sesuai dengan kekhusyukan kita, kehadiran kita. Kan tadi saya katakan ya kadang nilainya kur 5, kadang 10, kadang dari kisaran 100 gitu ya. 100% urung iso. Ya, berat ya. Ya, berat ya 100%. Ya. Karena wis 100% iku mesti eling aku engko oleh ganjaran apa iki ya. Oleh surga apa iki enggak lah. Iki wis lali meneh jan iku. Ya, 100% ki angel gitu ya. Aku wis pirang persen iki lho. Wis lali meneh. Insya Allah nek wong ya la ilaha illallah sampai akhir hayat itu peluang masuk surga cek ono gitu. Ya. Karena itu yang terakhir keluar dari neraka itu orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya loh ya. Sampai akhir hayatnya masih punya la ilaha illallah. Itu nanti Nabi izin kepada Allah. Ya, untuk mengeluarkan ya orang yang masih punya la ilaha illallah. Masyo ya. Masyo umuripé amburadul gitu ya. Ya. Makanya kan Nabi gitu apa? Nabi kan ketika ditanya oleh Abu Dar, Nabi mengatakan wa in zana wa in sariko. Nah itu dia mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga meskipun dia berzina atau mencuri. Abu Dar itu tidak percaya. Temennya Rasulullah. Sampai 3 kali. Ya. Tua kon itu Masya Allah murah seneng gak apa-apa gitu ya. Tetap mlebu swarga. Ya tapi itu proses dhisik nang neraka dhisik. Ya. Sing abot kan proses iki ya. Nang neraka dhisik itu ya. Ya, neraka niku ya abot ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sedina pada mbek 1000 tahun. Nang akhirat iku. Ya nek kur sedina. Karena maksiatnya akeh kan ya ora sedina. Tapi jangan peluang masuk surga.
Makanya kan, nah Islam itu kan menggembirakan. Ya, Nabi itu kan menggembirakan. Jadi memberikan motivasi. Mlebu Islam yang penting mlebu Islam kan ngono gampang ya. Pokoknya mlebu swarga ngono ya. Ya, tapi kan Nabi tidak juga nanti dimasukkan neraka dulu kan enggak. Pokoknya mlebu swarga. Masa berzina, masa curi ya. Tetap mlebu swarga. Ya. Nah ini loh ya. Jadi Islam itu yang menggembirakan. Ya, karena kalau orang tidak Islam itu ya itu sudah pilihan Allah. Saya berkali-kali dalam menyampaikan ya pengajian itu ya saya ingatkan itu. Ya, kenapa Dewasan sama Islam itu tidak boleh saling menghina itu. Karena kalau nek wong wis Islam itu wis pilihane Gusti Allah. Dipilih dari sekian miliar. Ya. Jadi penduduk dunia ini sekarang berapa? Sekitar 5 miliar ya. Yang Islam kan sekitar 1 ya. Jadi 1 miliar dipilih dari 5 miliar. Itu wis pilihane Gusti Allah. Kok mulihane Gusti Allah kok sampai nyek iku lho. Nak nginyak sing milih. Ya, misalnya sampean itu ya sudah milih orang, ya, wis dipilih dari sekian banyak orang, wis pilihan top itu. Kok dinyek wong itu. Gelo apa ndak? Gelo apa ndak? Kan mesti gelo to. Wong iki wis tak pilih tenanan kok jek dinyek iku lho. Kan haramun apa haramun irduhu wa haramun maluhu wa haramun apa itu nafsu. Jiwanya haram, damahu ya. Kalau disebut damahu, darahnya haram. Hartanya haram, kehormatannya haram. Ndak oleh. Ngenyek tak gak oleh. Wong pilihane Gusti Allah kok dinyek. Nah, sekarang ini kan kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita ini lupa. Sing lupa kadang-kadang malah mubalek. Ya, mubalek kok nyek-nyekan padha mubalek iki piye? Ya. Kan ya ora pantes to. Mubalek kok nyek-nyekan padha mek mubalek iki piye? Dan itu di YouTube kan itu. Terus didelok wong. Gak pantes ya. Rumah saya ora pantes ya. Nek panjenengan pantes lho mboten ya? Kan ya ora pantes to. Kok nyek-nyekan gitu. Padahal yang diperdebatkan persoalan nggak penting. Tidak jaminan masuk surga. Wong urusan fikih. Coba wong gegeran tuh, wong nyek-nyekan itu kan urusan fikih. Ya kan? Urusan kunut. Ya kan urusan fikih tuh. Kunut nek gak ikhlas niatnya ya tetep ora diterima salate. Masih wis bener salate, tapi niatnya salah, ora khusyuk ya ora diterima tuh. Lah sing diperdebatkan barang ndak penting-penting ya. Iya ta? Kan ndak penting-penting gitu ya. Urusan taraweh gitu ya. Ndak penting-penting. Bahkan orang sing urusan ayahnya Nabi Muhammad itu masuk neraka apa masuk surga. Ngono dipersoalkan tuh. Kok ngurus-ngurus sampai dok kono iki lho. Ya. Terus nek mlebu swarga kena apa? Nek mlebu neraka terus kena apa terus? Terus nek mlebu swarga gak oleh wong ngono piye? Ya. Oke, durus sampai sana itu. Sekarang ini kan model-model mubalik begitu itu kan banyak loh. Jadi barang-barang tidak penting gitu loh. Ya, ada yang ceramah isinya ngerasani wong. Isinya ngerasani wong terus piye ya? Ya ceramah kok isinya ngerasani wong. Sing laris malah ngono iku ya. Persoalannya yang laris malah sing ngono iku kan rusak gitu ya. Dunia ini kan menjadi rusak begitu itu. Nah, ini kan sebenarnya ukuran apakah ibadahnya itu berdampak apa tidak. Jadi kita itu ngukur ibadah kita ini dari sini. Sudahlah lihat itu ada ndak dampaknya kita. Ya, kita sholat sehari 5 kali, tambahi sholat sunat rawatib, naik bengi tahajud, ya kadang sholat syuruk, kadang duha, macam-macam gitu ya. Apa ada dampaknya enggak? Apakah filosofi sholat tadi itu sudah masuk ke kita ya, tawadhu gitu ya, pandai memuji gitu ya, ya, enggak gampang sombong gitu ya.
Ya, itu intinya kan di situ sebenarnya. Membangun ketawaduan. Ya. Jadi semua itu sebenarnya membangun ketawaduan untuk menyadarkan bahwa kita ini sama itu. Nah, kalau kita punya rasa bahwa kita ini sama, maka kita tidak berasa di atasnya. Nah, kita merasa di atasnya, maka kesombongan yang muncul. Jadi ibadah kuwabe itu pada akhirnya menyadarkan posisi kita sebagai manusia yang sama posisinya. Ya, kan sama posisinya. Ya. Ya, ketika zakat misalnya zakat itu ya disadarkan. Kon bagi zakat mergo duduk duitmu. Ya, kan itu duduk duitmu titipane Gusti Allah kan begitu. Ya, tapi nek kalau tidak disuruh mengeluarkan begitu itu, ya dia kan merasa bahwa itu miliknya. Ini kan disadarkan bahwa ikut titipane Gusti Allah. Hae wong liya. Ya, poso kan juga begitu. Untuk menyadarkan bahwa kita ini sama. Carane podo, anune podo gitu ya. Masa sugih, posone ya podo. Sing sugih sing melarat potone podo. Ya mulainya dia terbit fajar sampai terbenam matahari kan gitu. Ya, kabeh podo. Kok neng haji ya gue podo. Lambine podo, anune podo gitu. Ya. Jadi penyadaran tentang itu loh. Dan itu akhirnya harus membentuk kita ini tawadhu, rendah hati. Ya. Intinya ada di situ sebenarnya ibadah itu. Dan inti akhlak itu ya di situ itu. Kalau orang itu sudah bisa tawadhu, ya maka yang lahir adalah kebaikan, kebaikan. Itu kalau orang tawadhu. Ya, tawadhu itu lawannya takabur. Ya, takabur itulah yang merusak segalanya. Orang itu jadi rusak kabeh amal itu mergo takabur. Wong wani muring-muring nyeneni wong gitu ya. Utawa ngenyek wong itu yang mereka rasa takabur itu. Coba dia itu merasa lebih rendah kan tidak mungkin wani muring-muring. Wani ngenyek itu kan tidak mungkin. Nah, ya inilah ya. Maka kehadiran hati kita ketika sholat itu akan menyadarkan kita posisi kita ini di hadapan Allah seperti apa. Ya, lalu kita menyadari bacaan-bacaannya gitu ya, gerak-geriknya. Ya, itu semuanya adalah ada filosofinya, ada filosofinya yang harus kita tangkap ya maknanya sehingga kemudian hasilnya adalah tanha anil fasya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau tidak tercapai maka pasti jadi orang soleh. Sehingga Allah itu ya ndeloke salate tok. Salate apik-apik. Mesti gitu. Salate elek didelokne. Kena di apa? Di step karo liyane pun ndak kan. Delok isik gitu ya. Ya. Itu amal-amal lain. Saya rasa ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Wonten pertanyaan? Nggih. 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 Dan makanya kan it nggih. Jadi nek jamaah itu kan ditanggung bareng-bareng. Jadi nek imame rapati apik, makmume ono sing apik, katut sing apik gitu ya. Ya itu enaknya di jamaah itu di situ loh. Ngidong-ngidit. Ya, ngidong-ngidit gitu ya. Iya, iya. Iya, makanya kan apa sebagian ulama itu kan makmum guys menengai. Orang maca apa-apa ya kok maca dungane sujud, rukuk ngene iku ya. Fatihah gak perlu gitu ya. Jadi gue iftitah meneh wong Fatihah ora perlu wong. Ya, jadi itu ya. Ya meskipun ada tiga pendapatnya. Jadi ada yang Fatihah itu perlu dibaca apa enggak. Ya, ada yang katakan enggak perlu sama sekali, tanggung imam.
Ya, ada yang mengatakan ya kudu tetep maca. Ya, ada yang ketiga, nek pas imame banter maca Fatihah ya ora usah maca. Nah, kalau pas ya ndak banter maca. Ya terserah mau ikut mana. Nah, Fatihah urung mari ya wis mandek. Ora usah diterusno. Melok imam, yang penting kan katut imam itu. Jadi jamaah itu katut imam. Ya. Imam opo iku kudu dinut. Ya. Imam opo iku kudu dinut. Ya. Jadi nek imam sujud sahwi ya kudu melok sujud sahwi. Imam sujud tilawah ya melok sujud tilawah. Gak oleh bantah imam. Gak oleh bantah imam. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan lupa. Imamnya lupa dielingno gak kena gitu ya. Ya itu oleh bisa. Karena imamnya kayak ini. Makanya kan imam itu kudu dipilih. Ono syarat-syarat dadi imam itu. Nah, kalau syarat tidak dipenuhi ya seperti tadi, ono masalah. Ono masalah itu. Makanya imam itu kudu ruh adabnya jadi imam. Ya. Ini kan saya mengusulkan itu. Nanti cabang-cabang itu iso ada pelatihan imam. Oke, Pak. Pak Sas ya, dimulai itu kok sukun misalnya. Ya. Belimbing ya. Ini ada pelatihan khusus untuk imam. Jadi fikih imam itu kudu ruh. Bacaannya ditoto. Kadang imam kan nggak mikir jamaah. Mocone suwi gitu ya. Wong sing nang nguri ku wis tuwek-tuwek wis kewesel dadak. Mari teko kantor wis kewesel dadak jak salat suwi ya. Ono ibu hamil, ada ibu duwe anak cilik dadak suwi. Gak karo-karuan gitu ya. Nah salat dhewe cowok kualik kan itu ya. Kan kualik gitu. Nek salat dhewe iku sing suwe ngadeke, nek salat mbek jamaah iku sing cepet. Kualik ya. Nek salat dhewe cepet, nek dadi imam suwe kualik itu. Nah ngene iki kudu ngerti, biar tak nggih. Lah ya itu, karena ingin menunjukkan bacaanku apik gitu loh. Lah makanya itu kan kudu ngerti gitu loh. Kan pengen roh bacaanku apik gitu. Memang dia bisa menikmati gitu loh. Jadi orang yang biasa membaca Quran itu dia ndak kerasa nek iku dawa gitu loh. Panjenengan itu kan macane apik, gak kerasa sampean ku maca dawa iku. Ya, tapi sing ngrungokno iku sing kerasa gitu ya. Makanya ngambil aja ayat-ayat dari juz surat-surat dari juz amma gitu ya. Diambil ini dari imam nek dari imam itu ngambil surat-surat dari juz amma cukup. Ya, cukup. Yang penting ada tumak ninahnya, ada khusyuknya gitu ya. Ya tapi aja cepet-cepet ya. Pertama kulhu, kedua kulhu gitu ya. Kulhu tok. Ya, jadi itu. Jadi harus itu perlu ya. Pelatihan imam itu perlu. Ya mulai dari fikih jadi imam sampai cara bacanya. Ya, pokoknya Muhammadiyah ya tata cara yang disepakati Muhammadiyah itu kudu dipahami termasuk yang lain juga kudu ngerti gitu loh. Bedanya dengan yang lain apa nek Muhammadiyah itu? Ya, beda itu enggak masalah loh. Beda itu enggak masalah. Karena masing-masing asal punya dalil itu ya sudah sah. Ya, rasa dipersoalkan. Nah, urusan fikih podo ngerti nih. Rasa diperdebatkan yang paling bener nanti. Ya saya paling bener ya menurut sing nilai itu. Sampai madhab Syafi'i misalnya. Yang paling bener ya madhab Syafi'i. Sampai madhab Maliki, sampai madhab Maliki. Sampai Bang Muhammadiyah, yang paling bener Muhammadiyah. Sampai Bang NU, yang paling bener ya NU. Tergantung sing menilai. Ya itu ndak fikih itu begitu. Makanya kan nggak perlu gegeran nak urusan fikih. Podo ngerti ini cukup. Ya. Oh iku ngono dalile ngene. Nek awake dhewe ngene dalile ngene. Kan itu sudah cukup. Ya. Harusnya begitu. Kita jangan terjebak pada fikih. Perdebatan fikih itu tidak boleh membuat kita ini tidak bersahabat. Kita ini kualik nek berdebat urusan fikih.
Karena fikih itu sifatnya relatif dan subjektif. Ya, subjektif. Subjektif itu ya tergantung dia pakai cara apa. Dia bagaimana memahami dalil itu. Ya, karena bisa dalilnya sama, kesimpulannya bisa beda. Dalilnya podo, kesimpulannya beda, malah bertentangan sama sekali. Ya, saya sering kan nyotohkan kan masalah wudhu itu. Wudhu itu batal ndak kalau bersentuhan laki-laki perempuan. Sampai goleki dalile podo ya, sing mengatakan batal Qur'ane podo, sing mengatakan ayatnya podo. Ya, yang mengatakan tidak batal ya ayatnya itu saja. Lah kok iso ngono? Ya karena memahami la masa itu beda. Satu la mastumun nisa itu berarti bersentuhan. Yang satu memahami la mastumun nisa itu berhubungan seksual. Jadi sing memahami hubungan seksual ya berarti nek sentuhan tok gak batal. Sing memahami itu bersentuhan ya bersentuhan batal. Tahu ngono lho sapa? Bisa beda kok. Terus kita rame di situ itu untuk apa? Ya, tidak akan selesai. Sampai kiamat tidak akan selesai. Sampai itu ingin menyadarkan wong gak oleh kunut subuh. Sampai kiamat raiso. Ya, sama yang kunut meyakinkan sampeyan, dia gak iso sampeyan duwe keyakinan dhewe. Ya ben sing ben kunut ya ben kunut, gak kunut ngono cukup. Ya selesai persoalan. Yang penting kan bagaimana kita menghayati subuh kita ini berdampak apa enggak gitu. Sebab masih yo misalnya yang berkeyakinan harus sunnah kunut, ya masih ada kunut tapi niatnya gak ikhlas ya ora diterima. Sing gak kunut, ya wis bener gak kunut misalnya, tapi niatnya gak ikhlas ya ora diterima. Wis bener fikih tapi niatnya gak bener ya ora diterima. Lah kok diperdebatkan rame-rame ge apa? Ya itu loh. Itu cara berpikir fikih itu harus begitu. Jadi fikih itu cukup podo ngerti nih. Tidak ada pertanyaan sing paling bener nih. Gak ono. Karena relatif dan subjektif. Itu nah. Sekarang kita ini terjebak di situ. Ya, kita ini gue kira nemen urusan sih gak penting. Karena bukan jaminan diterima. Gitu loh. Jaminan diterima. SOP ini bener tapi niatnya gak bener, ya ora diterima. Jadi itu nggih. Nggih, monggo. Sing tanggung jawab imame iku. Sing tanggung jawab imame Pak itu, Pak. Makanya kan itu tuh, imame kan kudu ngerti ya. Jadi malah jadi kacau sholatnya kan. Imam bertanggung jawab itu. Imam bertanggung jawab itu. Ya, dia harus bertanggung jawab karena maju jadi imam itu kan harus siap resikonya di hadapan Allah juga toh. Sesuk ora gelem imami meneh iku. Sesuk gak gelem imami meneh. Nggih. Ya nggih itulah monggo cabang kok dimulai lah ya. Kok nek gak ya masjid sini nanti Pak siapa? Pak siapa iki kok lali ya. Pak oh ya ini nanti ben ngadakan di sinilah. Nanti di Bandani PDM itu ya. Nanti ya itu ada training imam ya. Pelatihan imam itu harus ada. Ya. Pak Imam Abdai. Nah, nanti kita adakan ya. Oh, wes tulit-tulit ya. Enggak kita cukup sampai sini dulu. Aku lelah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bateraiku Kita lemah. akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.